yang saya berikan atau yang saya bagikan pada sore hari ini itu bukanlah teori atau formula-formula yang terperinci yang biasa diajarkan oleh para dosen, misalnya ya, dosen komunikasi, dosen ilmu komputer. Yang saya sampaikan atau yang saya bagikan ini adalah semata-mata hasil pengalaman atau praktik saya selama menekuni dunia online. Saya diberi amanat untuk menjalankan website tribunjateng.com. Di sana target saya bukan hanya konsisten 24 jam menaikkan berita misalnya, tapi juga ada target-target lain seperti target revenue atau pemasukan atau pendapatan ya, yang bersumber dari iklan ataupun dari Google AdSense gitu, seperti itu. Jadi yang perlu saya sampaikan sekali lagi adalah bahwa ini adalah semata-mata hasil praktik atau pengalaman, kemudian juga saya mendengarkan atau mengikuti beberapa pelatihan. Nah, yang materinya kemudian saya bagikan kembali kepada rencang-rencang sedoyo. Di antara pelatihan yang pernah saya ikuti, di antaranya adalah Google for Publisher ya, pernah diselenggarakan tahun lalu di Hotel Santika Premier Semarang, yang sistemnya adalah pendaftaran ya. Saya waktu itu ikut mendaftar dan juga ikut menjadi pesertanya. Mungkin juga ada yang pernah mengikuti atau pernah tahu Google for Publisher ya. Ini terbuka untuk umum, setiap tahun biasanya ada, diselenggarakan di kota-kota tertentu ya. Nah, kemudian ada beberapa pelatihan online juga yang diselenggarakan oleh pusat dari holding website kami ya, dari tribunnews.com. Saya mengikutinya sekitar 4 atau 5 kali di Jakarta dan juga Solo, yang semuanya pasti ada materi mengenai SEO ini. Nah, ini yang saya sampaikan di awal. Kemudian kalau misalnya nanti di akhir acara ini ada pertanyaan ataupun ingin berbagi atau sharing, silahkan saja. Kalau misalnya saya mampu menjawab, akan saya berikan jawaban. Kalau tidak, ya saya minta izin untuk belajar dulu dan kemudian memberikan jawabannya, gitu ya. Menurut saya, salah satu kelebihan atau keunggulan dari webinar ini, tidak seperti seminar yang tatap muka langsung, walaupun ada juga kelemahannya ya, ada atau kekurangannya. Ini kita bisa live interaktif dan juga bisa ditunda gitu ya, seperti siaran sepak bola gitu bisa. Jadi kalau seminar langsung itu hanya bersifat satu kali atau live ya, tidak ada lagi ininya apa dokumentasinya biasanya hanya dipegang oleh panitia, tidak oleh peserta ya. Kalau di webinar ini peserta juga bisa merekamnya, bisa kira-kira mengkaji kembali, menganalisis kembali apa yang sudah disampaikan oleh narasumber. Nah, kita mulai saja materi saya kali ini mengenai optimalisasi SEO ya. Next. Nah, rencang-rencang sedoyo ini yang sudah pasti kita ketahui, pasti kita bukan sering lagi ya, sehari-hari kita buka gitu ya. Karena sekarang dengan adanya pandemi corona ini, media online juga ikut terkerek naik ya. Jumlah pembaca media online semakin tinggi, semakin banyak yang buka, semakin banyak yang baca. Nah, ini yang dimaksud media online ini saya berikan definisinya, ini juga berasal dari buku ya, saya kutip di sini bahwa ini rumusan yang paling sederhana, media online itu saluran komunikasi yang tersaji secara online di situs, hanya bisa diakses memakai koneksi internet ya. Kata kuncinya adalah koneksi internet. Kalau tidak ada koneksi internet, wifi atau paketan ya nggak bisa buka media online ya, kira-kira seperti itu. Oh, benang Mas. Next. Nah ini, media online kira-kira yang dibahas seperti ini, pengelolaan media online ya. Ada organisasi, ada konten, ada distribusi. Ini awalan yang saya sampaikan terlebih dahulu sebelum menyampaikan materi mengenai SEO ya.
supaya tahu asbabun nuzulnya, asal usulnya gitu ya, centang perenangnya kira-kira seperti apa. Jadi media online itu kira-kira seperti ini. Ada organisasi, ada konten, ada distribusi ya. Nah, yang nomor satu ini kita tidak akan bahas karena memang bukan bahasan kita pada kali ini soal organisasi media online. Mungkin juga ada rencang-rencang yang menjadi blogger gitu ya, atau punya website sendiri, itu juga memang juga tidak butuh organisasi ya kalau cuma satu orang ya. Organisasi itu akan kita bahas kalau misalnya lebih dari satu orang ya, karena pasti melibatkan 2 atau lebih dari pengelola gitu ya. Nah, kita akan membahas yang nomor 2 dan nomor 3, kemudian kita akan membahas bagaimana SEO-nya gitu ya, kira-kira seperti itu. Next. Nah, ini jenis-jenis konten, baik di media online berupa website, blog gitu ya, weblog atau vlog ya, kira-kira seperti ini jenis konten. Yang pertama itu news ya, atau berita, itu peristiwa yang dilaporkan. Pasti sudah paham ini ya, peristiwa yang dilaporkan itu misalnya kecelakaan, kemudian kebakaran, kemudian kriminalitas misalnya ya, atau mungkin malah event seperti HUT Ansor misalnya ya, itu peristiwa yang dilaporkan. Kemudian ada opini atau wacana ya, ini pendapat seorang penulis tentang suatu peristiwa atau topik tertentu. Nah, misalnya kalau pernah baca di koran itu ya, ada mengenai pendapat soal sekolah jarak jauh misalnya, hambatan dan kendalanya, nah itu kira-kira adalah opini ya. Jadi pendapat dari seseorang, tidak harus pakar, kita juga bisa menulis pendapat kita dalam opini ini, nah, tentang suatu peristiwa atau topik tertentu gitu ya. Itu jenis konten yang kedua. Terus yang ketiga adalah feature ya, atau berita khas. Ini hasil reportase dengan karakter human interest yang kuat, disebut juga soft news. Biasanya tentang kehidupan atau pengalaman seseorang, misalnya tentang yang kemarin heboh di Semarang ini adalah pengalaman Mbah Ginem ya. Mbah Ginem itu pedagang makanan keliling, ditipu oleh calon pembeli ya. Dia ditipu sehingga dagangannya juga uangnya dirampas. Nah, ini kisah Mbah Ginem kehilangan barang dagangan dan uang ini merupakan sebuah pictures ya, berita khas yang kuat, sehingga kemudian juga ketika kami unggah ke website tribunjateng.com, ada empati dari Presiden Joko Widodo, dari Pak Jokowi yang mengirimkan langsung ajudan atau asistennya untuk datang memberi sumbangan atau bantuan ya, kira-kira seperti itu. Ini yang feature. Kemudian yang terakhir adalah kreatif konten. Kreatif konten ini konten-konten di luar 3 hal di atas ya. Di antaranya adalah resep makanan, kemudian perakiraan cuaca gitu ya. Kemudian ada juga jadwal sholat Id misalnya ya. Itu adalah kreatif konten atau konten-konten di luar 3 hal di atas itu ya. Doa-doa itu termasuk kreatif konten ya. Doa sebelum tidur, doa masuk kamar mandi, kemudian doa akan pergi bekerja misalnya, itu termasuk kreatif konten. Atau di luar dari berita, di luar dari opini, di luar dari berita khas. Selanjutnya, next. Nah, ini ada tipe-tipe konten. Ada yang berupa teks ya. Kita biasa menyebutnya berita misalnya, atau ada konten-konten yang kreatif seperti doa-doa itu, bentuknya teks gitu ya. Itu termasuk salah satu tipe konten. Kemudian ada foto, pasti sudah paham apa itu foto atau gambar ya. Kemudian ada juga video atau gambar bergerak ya. Kemudian yang terakhir adalah grafis, ini tipe-tipe konten ya. Ini saya berikan penjelasannya bahwa konten yang berupa teks ini ya, wajib selalu disertai foto. Dan kalau ada video, tidak melulu teks. Konten isinya cuma foto itu boleh, sangat diperbolehkan. Kami tribunjateng.com itu sering menampilkan misalnya foto-foto kecelakaan maut di tol Semarang misalnya. Nah, itu isinya hanya foto-foto saja.
walaupun ada teksnya, ada teks pengantar gitu, ada caption gitu ya, itu ada, tapi memang isinya dari konten itu cuma foto-foto saja gitu. Kemudian konten isinya cuma video juga diperbolehkan. Kami juga sering mengunggah seperti itu, ada video gitu ya. Tapi memang wajib disertai teks pengantar atau narasi gitu ya. Ini tidak melulu harus di news website ya, tidak harus di situs berita seperti tribunjateng.com. Di blog itu juga sangat bagus, sangat baik kalau teman-teman juga mengunggah foto-foto gitu ya, konten isinya foto-foto atau konten isinya video gitu ya. Next. Nah, ini distribusi. Teman-teman ada disrupsi atau pergeseran ya, shifting atau peralihan yang sangat besar di era digital ini. Ketika kita membaca koran, dulu distribusinya itu melalui loper ya, melalui pengecer gitu. Kalau berlangganan nanti pagi-pagi dikirimi koran, dilempar lewat pagar atau diletakkan di depan pintu gitu ya. Atau mungkin saat pergi sekolah atau pergi ke kantor, membeli koran di pengecer yang ada di lampu merah gitu ya, atau di traffic light, di bangjo gitu. Itu salah satu jenis distribusi yang tradisional ya. Jadi ada melibatkan banyak orang ya, ada agen, ada pengecer, nah seperti itu. Kemudian dengan era elektronik, era digital, kita tidak lagi mendapat distribusi berita itu lewat orang ya, tapi lewat teknologi. Kalau radio ya mendengarkan di radio distribusinya lewat tools ya atau perangkat yang namanya radio itu ya. Itu sebenarnya kan ada radio penerima atau receiver ya, karena ada radio pemancar juga. Nah, itu yang kita punya atau mungkin kita masih ada di rumah, itu namanya radio penerima ya, itu tools, itu distribusi berita yang sifatnya audio ya. Nah, kemudian teknologi berubah lagi, ada teknologi audio visual, itu dikirim berita, didistribusikan, konten didistribusikan secara audio visual. Kita punya yang namanya pesawat televisi ya di rumah, nah itu distribusi dari konten-konten audio visual itu melalui pesawat televisi ini. Nah, kalau bagaimana dengan konten-konten digital, nah ini ada juga berbagai jenis distribusinya ya. Ini yang pertama namanya direct atau buka langsung ya. Jadi kalau misalnya rencang-rencang buka langsung misalnya tribunjateng.com, buka langsung, ngeklik langsung kompas.com, ngeklik langsung detik.com misalnya seperti itu, atau tribunnews.com, itu namanya dinamakan direct atau membuka langsung ya. Nah, kemudian distribusi yang kedua adalah organic search, atau lebih gampangnya kalau di dunia online itu disebutnya organik. Itu melalui mesin pencari ya, atau search engine, itu melalui Google, melalui Yahoo ya, melalui Bing gitu ya. Itu yang dinamakan dengan distribusi yang kedua, organic search ya, atau biasa disebut organik gitu ya. Nah, yang ketiga ada yang namanya referral atau rujukan ya, rujukan dari situs lain. Misalnya kalau buka tribunjateng.com ada hyperlink, ada link yang mengarahkan misalnya ke websitenya kampus Universitas Wahid Hasim misalnya. Nah, itu yang dinamakan dengan referral atau rujukan. Jadi kita datang ke situs itu berdasarkan rujukan dari situs lain atau setelah membuka situs lain. Kemudian ada yang namanya agregator ya. Agregator ini aplikasi yang mengumpulkan berita, menghimpun berita, kemudian mereferensikan berita-berita tertentu yang bagus gitu ya, berita populer misalnya Babe ya, kalau punya aplikasinya atau download aplikasinya Babe itu baca berita, itu dia ada yang namanya berita-berita populer yang dia sampaikan. Jadi editornya memilihkan berita-berita. Nah, kemudian ada juga Google News misalnya ya, kalau buka pertama kali Google ada pilihan-pilihan berita, nah itu disebut dengan Google News. Nah, ini termasuk dalam distribusi yang bersifat referral ya, atau rujukan. Jadi dikasih tahu oleh website lain bahwa ada website kita atau ada blog kita gitu, seperti itu.
Nah, yang keempat, sosial media. Ini yang sekarang sedang menjamur ya. Kita dapat berita itu justru dapat dari Facebook, misalnya ada yang bagikan linknya, baik itu di beranda dia ataupun di grup Facebook gitu ya. Kemudian ada dari Twitter, ada dari Instagram ya, lewat Instagram feed maupun dari Instagram Story ya, IG Story, itu ada konten ataupun berita-berita yang bisa dibuka gitu ya. Ada juga dari WhatsApp ya. Di WhatsApp grup itu kadang orang bagikan link juga gitu ya. Ada link kebakaran di perumahan Kerapia misalnya, terus segera dibagikan linknya di grup WhatsApp orang-orang Jerakah misalnya. Iki lur, ono kebakaran yang Kerapia gitu ya. Kira-kira seperti itu kalau di WhatsApp gitu ya. Ada juga misalnya yang membagikan link doa pagi hari gitu ya, itu juga paling sering itu di grup WhatsApp itu doa-doa biasanya yang saya dapatkan itu. Nah, kemudian ada distribusi lain-lain ya, lewat YouTube, lewat email gitu ya. Di YouTube itu sekarang juga bisa buka beritanya ya, karena biasanya di deskripsinya itu disertakan linknya, atau di komentar itu ada yang ngasih linknya gitu ya. Soal video, ada videonya, terus dikasih link beritanya itu ya, atau konten yang berbentuk teks gitu. Seperti itu. Next. Nah, ini saya sampaikan di sini nih ya. Ini hasil distribusi dari website kami tribunjateng.com pada tahun 2019. Mungkin bisa diperbesar ini Kang Huda. Bisa diperbesar biar kelihatan. Nah, seperti itu terus. Nah, terus lagi. Nah, itu. Kira-kira terlihat ya. Ini yang membuka atau visitor ya, istilahnya itu visitor tribunjateng.com ini ya. Ini bisa rencang-rencang lihat jumlah penggunanya itu pada tahun 2019 hampir 100 juta ya, usernya hampir 100 juta, tepatnya 98.523.082 netizen ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian hasil distribusi mana yang paling besar dari kami yang datang ke situs tribunjateng.com itu adalah dari organik. Dari organik ya, dari organik ini mencapai 62 juta, paling banyak. Itu hampir 58%. Separohnya itu netizen atau visitor yang datang ke situs tribunjateng.com ya, itu berasal dari Google, berasal dari pencarian, dari organik. Nah, tadi diingat-ingat ya, distribusi itu. Jadi jangan melulu membayangkan orang datang ke sebuah website atau ke sebuah situs itu melalui direct ya, atau buka langsung. Justru sekarang itu kita adalah zaman googling ya, zaman googling, zaman Google. Orang-orang anak-anak itu bilangnya Mbah Google itu ya. Kenapa disebut Mbah Google? Karena katanya serba tahu, serba paham gitu ya. Nyari apapun. Nah, itu yang datang ke situs kami, situs tribunjateng.com ini paling banyak datang dari googling. Mereka mencari, mengetikkan keyword atau kata tertentu, kemudian ada pilihan berita dari Tribun Jateng mengenai topik yang dicarinya itu. Nah, ini kira-kira seperti ini. Ini yang hasil distribusi kami pada tahun 2019 ya. Ini dari Google Analytics ya, kami berlangganan Google Analytics, jadi tahu siapa saja yang datang. Ini sangat akurat ya, kami tahu misalnya, tahu yang datang menggunakan HP atau menggunakan PC gitu ya, itu kami sangat tahu. Bahkan termasuk HP apa yang paling banyak dipakai. Ada, kalau melalui Google Analytics ini ketahuan. Ternyata yang kami tahu sampai sekarang yang paling banyak ya HP-HP dari Cina ya. Ada Oppo, Vivo gitu ya. Terus apalagi itu? Vivo, kemudian Huawei gitu ya. Setelah itu baru kayak Samsung, iPhone gitu ya. Seperti itu. Jadi
kalau melalui Google Analytics ini sangat akurat lah. Kira-kira ya akuratnya nggak 100% tapi 99% lah, kira-kira seperti itu. Selanjutnya. Nah, ini mari kita mulai membahas mengenai SEO ya. Apa itu SEO? Nah, ini saya sampaikan. Ini saya juga ngutip ya. Ngutip kira-kira ini kan rumus atau formula itu sudah pasti sudah lazim dipahami oleh orang-orang yang bergelut di dunia digital ya. SEO singkatan dari Search Engine Optimization, itu suatu usaha mengoptimalkan mesin pencari atau telusur ya. Nah, apa tujuannya? Tujuannya itu supaya website ya, atau blog, atau apa ya, dulu kita ada namanya Friendster ya, sekarang udah nggak ada, itu supaya mudah ditemukan di hasil pencarian ya. Kalau bisa ada di halaman 1 di Google gitu kan. Seperti itu. Apa manfaatnya? Ini manfaatnya bisa meningkatkan traffic pengunjung di website kita gitu. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini apa yang dimaksud dengan mesin pencari ini ya? Saya sengaja sampaikan dalam bentuk pertanyaan ya, supaya memudahkan kita sedoyo untuk memahaminya. Nah, itu apa mesin pencari? Mesin pencari itu digunakan untuk website. Dengan menggunakan mesin pencari, seseorang bisa menemukan suatu informasi di dunia maya dengan mudah. Nah, ini. Mesin pencari apa yang biasa digunakan? Nah, mesin pencari yang biasa digunakan, yang sudah familiar itu diantaranya Google ya, Yahoo, Bing gitu ya. Ada mesin-mesin pencari lain, kalau warga negara China atau Tiongkok itu punya Weibo ya. Weibo itu biasa digunakan oleh mereka. Nah, kita sekarang tahu kalau yang paling populer itu Google. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya. Mbah Google gitu ya, sebutannya kalau di anak-anak netizen itu sangat populer sekali. Sehingga ada apa-apa misalnya ingin tahu cara memperbaiki kendaraan, ya bukannya Google. Pengen tahu resep sayur sop misalnya, ya bukannya Google. Pengen tahu perakiraan cuaca hari ini di Kendal misalnya, ya bukannya Google. Nah, ini sekarang praktis semua orang itu praktis semua netizen itu membuka Google gitu. Bisa pasti rencang-rencang sedoyo juga mungkin ada yang mengalami juga, mungkin atau ada yang sampai taraf kecanduan atau ketagihan ya. Segala sesuatunya ya kalau ada apa-apa bukannya Google gitu ya. Cara menidurkan bayi Google. Cara misalnya supaya tahan lama Google gitu ya. Itu praktis apa-apa bukannya Google itu. Ada yang sampai taraf kecanduan itu ya atau ketagihan. Nah, pengoptimalan ini akhirnya mengacu ke aturan mainnya Google ya. Ada memang Yahoo, ada Bing, tapi tidak terlalu populer, sekarang jarang digunakan, sehingga sekarang kalau mengenai SEO itu berarti kita berbicara mengenai Google. Nah, next atau lanjut. Nah, ini kesimpulan singkatnya. Dengan menerapkan teknik SEO yang disahkan oleh Google, website yang dioptimalisasi bisa lebih mudah ditemukan di halaman hasil pencarian ya. Kita kan berharap kalau kita punya blog, kita punya website gitu ya, ketika ada netizen mencari sesuatu misalnya ya, yang keluar atau yang tertinggi itu adalah ada di halaman pertama adalah website atau blog kita gitu. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah formula atau rumusan mengenai bagaimana SEO itu diterapkan. Ini
hasil riset ya, hasil riset para pakar. Hasil riset para pakar, saya juga mengutip hasil riset para pakar, kira-kira seperti ini bagaimana caranya supaya blog kita, website kita itu mudah atau muncul di halaman 1 Google gitu ya, kira-kira seperti itu. Ini formulanya, ini ada 3. Yang pertama ini namanya technical SEO ya. Hasilnya adalah indexing. Nah, yang kedua adalah on page SEO ya. Hasilnya adalah konten. Dan yang terakhir atau ketiga adalah off page SEO atau hasilnya adalah promotion ya, atau promosi. Nah, kita akan membahas yang 2 awal dulu. Untuk yang off page itu, atau ada juga yang menyebutnya SMO ya, search marketing optimization, itu kita tidak akan bahas karena itu sudah ranah yang berbeda lagi. Itu adalah ranah periklanan ya, marketingnya di lewat periklanan. Jadi kita masang iklan di Google gitu ya. Itu udah berbeda lagi, tidak akan membahasnya. Yang kita bahas ini adalah dua hal ini, technical dan on page ya. Kita akan bahas. Nah, pertama-tama kalau dari sisi teknik ya, ini mungkin di sini ada rencang-rencang yang ahli IT ya, pasti sudah paham mengenai ini karena ini memang sangat teknikal sekali. Saya juga ikut pelatihan Google for Publisher itu pertama-tama tidak mudeng atau tidak memahami ya, karena sangat teknis sekali. Ini saya juga hanya sampaikan hal-hal yang saya pahami ya, kira-kira seperti ini. Untuk indexing Google itu, apakah berita atau konten kita di website itu terindeks Google? Ini pertama-tama ya, apakah ada nggak di Google itu? Nah, caranya gimana? Ini ada caranya, ada pengecekannya, ada secara manual ya, pengecekannya, kemudian ada menggunakan aplikasi namanya Google Search Console, itu bisa dicek nanti kalau teman-teman selesai webinar ini, bisa ngecek di Play Store ya, Google Search Console. Nah, cara pengecekan secara manual itu masukkan URL konten ke dalam kolom search Google, muncul atau tidak ini ya. Next. Nah, misalkan ini saya tunjukkan ini. Kita URL-nya kita naikkan konten misalnya ya. Dalam hal ini kalau di tribunjateng.com berita gitu ya, atau teks, kita naikkan konten. Nah, URL dari konten itu kita masukkan ke dalam kolom searching. Nah, kalau keluar itu berarti terindeks. Nah, ini URL-nya. Kemudian nah ini keluarnya kira-kira seperti ini. Kalau kita masukkan URL keluar, konten tersebut keluar, berarti sudah terindeks oleh Google. Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin bagi teman-teman yang punya blog, silahkan dicek ya, kontennya terindeks atau tidak oleh Google. Nah, caranya seperti itu, manual. Nah, itu masukkan di situ, keluar atau enggak. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini dicontohkan ya oleh Kang Huda ya. Jadi URL-nya dimasukkan ke dalam kolom search, kolom pencarian, dimasukkan ke dalam kolom pencarian Google. Kalau keluar, maka berarti sudah terindeks oleh Google. Karena apa? Karena ada yang tidak terindeks. Bahkan Tribun Jateng pun pernah mengalaminya. Tribunjateng.com juga pernah mengalaminya ya. Beritanya tidak terindeks oleh Google. Jadi ketika dicek di Google ternyata tidak muncul atau tidak keluar konten tersebut. Padahal URL-nya sudah dimasukkan gitu ya. Nah, itu ada banyak penjelasan mengapa bisa begitu. Kalau teman-teman yang paham IT ya, yang paham coding, pengkodean gitu ya, itu mesti paham lah kenapa bisa begitu. Ini memang ranah
dari teman-teman IT ya. Ini saya menjelaskan yang sederhana saja. Menjelaskan secara sederhana karena kalau sudah teknikalnya saya juga tidak terlalu tidak memahaminya. Sudah sangat coding gitu, sangat bentuknya sudah bahasa pemrograman ya, bahasa komputer ya. Bukan bahasa orang awam seperti kita, kira-kira begitu. Bahasa gaib lah, bahasa gaib ya. Kira-kira seperti itu. Next. Nah, ini mungkin ada yang bertanya-tanya, gimana sih caranya Google mengindeks sebuah konten ya? Nah, mereka menggunakan apa yang disebut dengan Google Robot, atau biasa kita sebut bot gitu ya. Next. Nah, Google Bot ini kerjanya seperti laba-laba, crawling ya, merayap gitu ya. Jadi dia merayapi halaman demi halaman setiap situs ya, atau setiap blog untuk mendapatkan suatu informasi dari situs tersebut, kemudian membawanya dilaporkan ke Google Server. Ini juga sangat teknis ya, sangat teknikal sekali. Tapi kira-kira penjelasan seperti itu. Jadi Google Bot itu ngeceki satu-satu gitu ya. Kecepatannya tentu sangat cepat sekali ya. Kalau di dunia komputer kecepatannya sangat cepat sekali. Mungkin per detik sudah berapa ribu halaman mungkin atau berapa jutaan halaman dia crawling ya, dia merayapnya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Next. Nah, ini penjelasan apa yang disukai oleh bot, oleh Google Robot ini. Yang pertama itu situsnya harus sehat atau blognya harus sehat ya. Kalau blog atau situsnya sehat, bisa dengan mudah si bot ini merayap, crawling ya. Yang tidak sehat seperti apa? Yang tidak sehat itu biasanya penuh oleh ada spam ya, ada spam, kemudian ada iklan-iklan yang bisa bikin error itu ya, atau scam. Misalnya kadang itu paling sering iklan obat kuat ya, iklan obat kuat, iklan sex toys gitu ya, iklan judi itu juga. Nah, kalau bisa hindarilah pemasangan iklan-iklan seperti itu. Kalau punya blog yang ada AdSense-nya, bisa meminta kepada Google untuk tidak memasang iklan-iklan seperti itu, karena iklan-iklan seperti itu tuh bisa bikin website-nya tidak sehat. Website-nya itu sakit gitu ya, atau error. Nah, kemudian yang nomor 2, situsnya itu punya data peta halaman atau sitemap ya. XML ini urusan cah IT kalau ini ya. Urusan anak-anak komputer juga yang paham. Kira-kira jadi kalau rencang-rencang ini ada yang punya blog ya atau ngelola website, itu bisa ditanyakan ke teman-teman yang paham coding ya, IT. Ada sudah punya belum apa peta halamannya ya, sitemap-nya. Nah, ini penjelasannya, adanya sitemap itu membuat bot itu kerja lebih mudah. Dia kan tahu, oh, kayak kita baca buku gitu ya. Kalau ada daftar halaman, nah itu atau daftar isi gitu ya, itu kan bikin kita lebih mudah. Oh, kalau mau ke bab 4 isinya apa misalnya ya. Kalau di buku kira-kira seperti itu. Jadi ini harus dicek secara teknikal ya, secara IT, apakah website atau blog kita itu punya peta halaman. Nah, terus yang disukai lagi oleh bot adalah situsnya punya artikel informatif. Relevan, selalu update, asli. Nah, ini yang selalu update ini teman-teman. Rencang-rencang yang harus konsisten. Konsisten itu maksudnya selalu ada updatean yang baru. Jangan sampai misalnya kalau punya blog diisinya 1 bulan sekali, 2 bulan sekali gitu ya, atau berkala lah istilahnya kalau di kami itu di dunia jurnalistik itu istilahnya berkolo. Kalau diisi, kalau ora gitu ya. Berkala. Ini jangan sampai seperti itu, harus selalu update. Karena kalau selalu update ya si bot ini juga mudah, oh tahu gitu. Ini sama di analoginya kayak kita pergi ke warung atau ke pedagang gitu ya, dia jualannya tidak konsisten. Kadang hari Senin jualan, hari Selasa tidak jualan atau libur. Hari Rabu jualan, hari Kamis tidak. Kita kan lama-lama jadi malas juga kan, datang ke atau
pergi membeli ke warungnya gitu. Nah, kita kan jadi bertanya-tanya ini ada update-nya atau ada update-nya atau tidak gitu, kira-kira seperti itu. Nah, website atau blog itu harus selalu diupdate. Website atau blog itu harus selalu diupdate. Itu sebabnya kalau di tribunjateng.com itu kami selalu punya kebijakan minimal setiap 10 atau 15 menit itu sudah ada berita baru atau berita update atau konten update. Kira-kira seperti itu. Nah, yang keempat, situs yang memiliki infrastruktur yang baik. Nah, infrastruktur baik itu punya navigasi ya. Terus kalau teman-teman punya blog, pahamlah. Navigasi misalnya konten bulan September apa aja gitu ya. Kemudian konten bulan sebelumnya, bulan Agustus apa saja gitu ya. Itu infrastrukturnya baik. Orang datang ke blog itu menjadi gampang gitu ya. Nah, bot juga dia juga gampang. Seperti itu. Ya. Next. Nah, ini hasil SEO atau peran SEO itu pada Google seperti apa? Nah, ini teman-teman rencang-rencang perlu tahu bahwa di Google itu ada yang namanya pencarian yang iklan ya. Kalau udah bayar iklan pasti ada di pencarian tertinggi ya. Itu yang tadi saya sebutkan kita tidak akan bahas SEO ya atau SMO, Search Marketing Optimization kita tidak akan bahas ya. Kita yang akan bahas itu adalah ini pencarian organik itu yang kode merah itu sudah saya tunjukkan di kotak merah itu ya pencarian organik. Nah, kalau kita mencari misalnya kata kuncinya uang kuno, ini tolong Kang Huda diperbesar. Nah, itu. Nah, kalau kita mencari atau googling uang kuno gitu ya, ini keluar yang search engine optimization-nya paling bagus ini. Yang paling atas itu kira-kira SEO-nya paling bagus. Karena ada begitu banyak publisher atau penerbit atau blogger atau pengelola website yang nulis mengenai uang kuno gitu ya. Ini ada banyak, ada ribuan atau mungkin ratusan ribu. Atau untuk keyword tertentu itu jutaan ya. Ratusan juta malah mungkin. Nah, itu supaya masuk ke dalam halaman 1 Google atau biar bagaimana dapat di nomor 1 atau top story gitu ya. Yang paling tertinggi ketika mencari atau ketika dicari orang. Nah, ini melalui SEO itu. Jadi rencang-rencang mungkin harus percaya bahwa yang masuk di halaman 1 Google itu SEO-nya itu baik atau SEO-nya bagus. Dia memenuhi semua syarat yang sudah saya sebutkan tadi. Memenuhi syarat semua yang sudah saya sebutkan tadi. Dia disukai oleh Googlebot ya, karena ya itu tadi selalu update, selalu nah ini coba uang kuno gitu, Kang Huda. Geser itu berarti. Nah, ini gosok. Nah, itu. Nah, ini yang tertinggi ini Tokopedia ini ya sekarang ya. Kalau saya ngambil itu udah lama, bahan sudah lama. Nah, naik lagi Kang Huda. Nah, ini yang tertinggi Tokopedia. Berarti SEO-nya bagus. Turun Kang Huda. Turun terus. Nah, ini. Berhenti. Nah, ini ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Bombastis, ada kompas.com gitu ya. Lihat teman-teman bisa lihat. Terus turun Kang Huda. Nah, ini ya. Jadi di halaman 1 ini ya, di halaman 1 kira-kira seperti itu. Nah, ini yang persaingan untuk masuk ke halaman 1 itu setengah mati sulit. Bukan setengah mati, mungkin 2/3 mungkin atau 3/4 sulit ini. Kang Huda yang biasa ngelola konten online ini paham ya gimana sulitnya masuk ke dalam halaman 1 atau menjadi konten tertinggi di halaman Google ya, di pencarian Google. Kira-kira seperti itu. Kembali Kang Huda ke contoh lain misalnya nih Mas. Oh iya. Kayak cepat. Ini banyak yang nyari ya. Oh. Betul. Saya juga
pengen tahu juga itu caranya supaya cepat kaya itu gimana itu Kang Huda? Apa perlu apa miara tuyul atau semacamnya gitu ya? Ya. Nah, kembali ke ini Kang Huda. Ya, lanjut ke halaman berikutnya. Ya, diperkecil. Nah, ini penjelasan dari Google ya, yang saya pernah ikuti sewaktu pelatihan. Ini saya share bagikan kepada rencang-rencang di sini. Pertimbangan Google menempatkan website pada halaman hasil penelusuran ya. Yang pertama itu usia website, jadi bukan website baru ya. Website baru ya kadang-kadang ya masuk, kadang-kadang ya enggak gitu ya. Karena usia website ini sangat berpengaruh. Jadi kalau ada teman-teman di sini udah pernah punya blog 10 atau 15 tahun lalu, eman-eman kalau tidak diteruskan atau tidak dilanjutkan. Daripada bikin baru, saran saya ya lebih baik melanjutkan blognya yang lama. Seperti itu. Kemudian infrastruktur websitenya bagus ya. Tadi saya sudah sebutkan diantaranya navigasinya ya, itu sudah memudahkan netizen ya. Itu Google sangat menjadikan faktor pertimbangan. Kemudian popularitasnya. Nah ini popularitas website ya. Tadi uang kuno misalnya nomor satunya Tokopedia, nomor 2-nya Bukalapak, nomor 3-nya Shopee. Itu website yang sangat populer ya. Kira-kira seperti itu. Apakah ada kesempatan atau peluang bagi para blogger untuk masuk di halaman 1? Ya sangat banyak. Sangat banyak peluang, atau saya kira kok untuk keyword-keyword tertentu itu banyak sekali blogger yang bisa tembus ke halaman 1 ya. Contohnya doa-doa itu ya. Doa-doa itu saya lihat justru yang halaman tertingginya tuh blog-blog atau website-website yang bukan populer gitu ya. Coba Kang Huda dicarikan ke Google doa doa cepat kaya coba. Nah, ini yang tertinggi Tribun News ya, ada ya. Sumsel itu sahabat teman kami, keluarga kami di Palembang. Terus Pinterest, ini ada pengusahamuslim.com, ada bukubiruku.com, bawah lagi, Kang udah ada dalamislam.com, itu kan. Nah ini ada blog, ini teman-teman lihat sendiri ya. Ada amalannya blogspot.com gitu ya. Jadi terus bawah lagi Kang Huda. Nah itu teman-teman bisa lihat ya. Di antara website-website itu ada blogger juga, ya, ada blog juga yang masuk di halaman 1 ini. Kira-kira seperti itu ya. Jadi banyak peluang. Tidak harus khawatir akan dirambah oleh Kompas, Detik, Tribun News gitu ya. Atau website-website yang sudah besar, sudah terkenal seperti Tokopedia, Bukalapak atau Shopee. Karena ya itu tadi ya, tinggal mencari apa sih yang unik gitu ya, keyword tertentu yang unik gitu ya. Nah ini saya lanjutkan, nomor 4-nya itu isi artikel ya. Isi artikel website, itu update atau tidak, baru atau tidak, unik atau tidak ya. Nah, terus ada kesehatannya, seperti yang tadi saya bilang harus sehat ya websitenya, jangan sampai ada iklan-iklan scam ya, iklan-iklan scamming atau ada spam gitu ya. Karena mungkin bisa sekali, 2 kali mengelabui Googlebot, tapi setelah itu ya Googlebot akan sangat paham gitu. Oh ternyata website ini atau blog ini tidak sehat misalnya seperti itu. Nah terus yang terakhir itu saya sampaikan lagi, ini selalu ada update ya, harus selalu update. Jadi kalaupun misalnya bikin konten doa cepat kaya masuk ke dalam halaman 1 Google, jangan cepat berpuas diri. Harus bikin lagi update lainnya, doa masuk WC atau doa keluar WC misalnya. Jadi setiap hari kalau bisa itu update. Jangan sampai kita
terjebak pada sekali naikkan itu 5 konten misalnya. Satu hari naikkan 5 konten. Tapi di update-nya baru seminggu ke depan atau sebulan ke depan. Kalau bisa itu selalu konsisten ya. Kalau bisa ya satu hari sekali, tapi tiap hari. Kira-kira seperti itu. Jadi bukan 5 konten tiap 1 minggu, tapi lebih baik 1 konten tiap hari. Kira-kira seperti itu formulanya. Next. Nah, ini optimalisasi konten. Kita sudah mulai membahas yang kedua ya. On page SEO, kita bahas optimalisasi kontennya. Jadi kita tidak lagi ke aspek teknikalnya ya, aspek codingnya, aspek pemrogramannya, kita tidak lagi membahas itu yang sebenarnya menjadi ranah dari teman-teman IT ya. Nah, ini optimalisasi konten yang pertama itu, ini yang selalu juga saya sampaikan ke teman-teman editor di tribunjateng.com ya, bahwa harus ada keyword di judul. Keyword atau kata kunci. Ini tiap kali membahas SEO, tiap kali membahas optimalisasi mesin pencari ya, atau mesin penelusur, itu pasti akan selalu bahas keyword. Nah, ini penjelasannya ya, judul itu harus relevan atau mengandung keyword. Di dalam membuat teks, buatlah yang berbobot, informatif, asli. Jangan lupa menyisipkan keyword. Ya. Kemudian foto, ini harus selalu ada konten. Kalau kontennya berbentuk teks ya, harus ada foto. Ini wajib, optimalisasi kan namanya ya. Itu harus ada caption. Atau captionnya harus memasukkan keyword. Iya, jadi tidak sekedar naikkan foto, tapi juga di si foto itu juga atau gambar ya. Misalnya kalau doa-doa gitu ya, ada gambarnya dalam bentuk hot kaligrafi gitu ya. Nah itu juga harus ada captionnya. Captionnya misalnya ilustrasi doa cepat kaya misalnya seperti itu. Jadi jangan semata-mata cuma doa, jangan semata-mata hanya teksnya gitu kan. Nah ini sudah dikasih sama dia ya, kira-kira seperti ini. Tidak harus melulu foto, ada gambarnya seperti ini gitu ya. Nah si gambar ini juga dikasih caption. Turun lagi Kang Uda. Nah itu ada captionnya ya. Ada captionnya, tolong disorot. Nah ini captionnya kira-kira seperti ini. Nah, jadi tidak hanya langsung masukkan foto, tapi juga si foto itu juga harus dikasih caption. Seperti itu. Caption yang terkait dengan keyword tadi ya. Keyword tadi ya, seperti itu. Oke. Ini ada peserta yang bilang putus-putus ini. Yang lainnya bagaimana? Suara saya kedengaran jelas nggak ya? Atau putus-putus juga? Lancar, Mas. Lancar, lancar. Lancar ya? Sekaligus nanti kita informasikan bahwa nanti recording workshop sore hari ini, webinar hari ini nanti akan kita unggah di channel YouTube kita seperti biasanya. Jadi nanti ketika ada yang jaringannya belum maksimal di daerahnya masing-masing dapat menyaksikan ulang atau menyimak ulang itu. Kalau kami masukkan juga Mas, ini untuk yang ingin bertanya dipersilakan menyampaikan di chat Zoom, nanti kita bacakan. Ya. Mas Aim. Kalau dugaan atau perkiraan saya mungkin jaringan internetnya ya, di tempat rencang-rencang yang tadi putus-putus itu yang tidak lancar. Jadi jaringan internetnya ya. Jaringan internetnya. Ya, nggih. Siap, nggih. Monggo lanjut. Kang Huda. Nah ini, apa sih yang dimaksud dengan keyword? Nah ini, keyword itu kata atau frase yang digunakan netizen untuk mencari atau menelusuri topik tertentu. Contohnya ini ya, ini saya kasihkan keywordnya berjenjang ini. Mungkin juga rencang-rencang di semua itu kalau googling mungkin juga melakukannya ya, mengetikannya itu ya, mengetikan ini seperti ini. Masukkan keywordnya kecelakaan gitu ya. Ada yang masukkan keywordnya lengkap, kecelakaan di Semarang misalnya.
Ada yang masukkan kecelakaan maut gitu ya. Ada yang masukkan lebih lengkap lagi kecelakaan maut di Semarang gitu ya. Nah ini ya. Ini kalau teman-teman googling mengetikkan kata kecelakaan di Semarang tuh ya. Itu ada di nomor 1 itu ada Solo Pos, kemudian setelah Solo Pos adalah Jateng ya, ada Tribun Jateng, itu juga ada Kompas, ada Liputan 6, ini semua website berita ya, Ermo Jateng, Suara Jateng gitu ya. Nah, ini karena memang biasanya kalau keywordnya kecelakaan itu yang memang yang tinggi adalah website berita ya, website berita. Ini keyword ini saya menunjukkan saja. Mungkin kalau ibu-ibu atau teman-teman dari muslimat ya, muslimat atau patayat ya, Yang apa, Mas? yang lebih muda dari Fatayat. fatayat ya. Nah, Ya. kalau Mama fatayat, muda. betul, mama muda itu mungkin carinya keywordnya mungkin resep ya. Ya, IPPNU juga betul. Resep misalnya ya, keywordnya resep, misalnya resep, pertama nyari resep gitu ya, terus nyari lagi resep odading misalnya ya, yang sekarang lagi viral atau hits itu kan odading misalnya ya. Atau resep sayur sop gitu ya. Coba Kang Huda dituliskan. Resep sayur sop itu cukup. Nah, ini. Nah ini ada banyak ya. Terus ke bawah Kang Huda. Nah itu. Nah ini yang dimaksud dengan keyword ya. Resepnya saja satu kata itu juga merupakan keyword. Coba kalau satu kata aja Kang Huda, resep gitu. Orang nyari resep aja. Mungkin bingung ya. Mama muda atau patayat anggota patayat susah mau bikin apa hari ini. Nah, ini ada dia bikin. Nah, ini nanti di bawah turun ke bawah Kang Huda. Itu ada resep-resep gitu ya. Nah, ini dari keyword resep saja udah banyak. Nah, ini ada situs khusus masakan ini ya. Rata-rata kalau resep itu keluarnya masakan semua, Mas. Iya, pasti. Karena memang kan nyarinya menu makanan ya. Itu orang sekarang itu kan praktis. Orang itu praktis. Orang apa-apa googling gitu ya. Sekarang buku resep itu saya kira sudah tidak laku ya. Atau mungkin kalaupun laku ya cuma sedikit, nggak selaris dulu mungkin ya. Resep-resep masakan Nusantara. Karena ya sekarang ada Google ini. Nyari apapun ya. Tadi ya baik nyari resep. Kalau mau lebih lengkap ya resep sayur sop misalnya seperti itu ya. Nah, ini ada yang tulis resep klepon halal itu ya. Coba Kang Huda, saya juga penasaran. Resep klepon itu ada, coba. Yang nulis siapa aja? Mesti banyak karena kemarin kan viral ya resep klepon ya. Nah itu, resep klepon itu aja. Nah itu banyak itu. Langsung ya, bawah Kang Huda terus. Nah, bisa dilihat sendiri ya. Nah, seperti itu. Ini Google ini sudah merasuk kemana-mana ya. Jadi betul. Kompas Detik masuk di atas juga kan. Mereka juga ikut-ikutan bikin resep juga, termasuk kami juga dari Tribun Jateng juga bikin resep klepon, tapi ternyata kan tidak masuk di halaman 1 ya. Saking banyaknya persaingan, banyaknya. Resep onde-onde ada nggak tuh, Kang Huda? Pasti ada juga, mesti banyak lah. Itu apa yang nggak ada? Nah, banyak ya. Seperti itulah. Ini, monggo kalau ini dilihat sendiri, dibuktikan seperti apa ya. Nah, ini kembali ke yang tadi, Kang Huda, ke materi kita. Nah, ini ya. Jadi ini apa yang dimaksud keyword itu ya. Kata atau frase. Jadi nggak harus satu kata, itu bisa, frase itu kan bisa lebih dari satu kata ya. Misalnya kecelakaan maut, terus kecelakaan di Semarang itu ya. Itu mengenai arti dari keyword ya. Selanjutnya, nah ini saya tunjukkan, ini beritanya Tribun Jateng ya, saya contohkan dari website kami sendiri biar gampang gitu ya. Judul yang tidak ramah SEO ya. Ini
karena terlalu generik atau terlalu general. Bus dimodifikasi untuk angkut sabu-sabu. Bus PO diduga jadi pengendali peredaran narkoba. Nah, ini mengapa judul ini tidak ramah SEO? Karena tidak jelas atau tidak cetok bus apa yang dimaksud gitu. Orang mesti nyarinya itu kalau googling perkiraan saya ya tetap kalau bus ya nama busnya dimasukkan gitu. Kira-kira ya yang terkenal di kita kan biasanya kalau dicari itu ya Sugeng Rahayu itu ya. Sugeng Rahayu atau banyak ya yang lainnya ya. Sumber Kencono ya kan. Sama itu ya, Sumber Kencono sama Sugeng Rahayu ya. Nah, terus bisa kira-kira seperti itu. Jadi itu tidak ramah SEO ya. Karena tidak jelas. Nah, ini ada penjelasannya di materi berikutnya, next. Ini ada rumusannya, ternyata ada rumusannya, ada formulanya mengenai keyword ini. Kata atau frase tersebut merepresentasikan atau menjadi wakil utama tema atau angle dari konten. Ini mengandung PPT ya. Nah ini diingat-ingat sama rencang-rencang sedoyo. PPT itu adalah people, place, kemudian thing. Nah, people itu misalnya nama-nama tertentu ya. Terutama nama-nama yang sudah beken misalnya ya. Misalnya Jokowi, kemudian yang sekarang sedang viral lagi Gatot Nurmantio misalnya ya. Kemudian kalau di dunia lawak misalnya Cak Lontong gitu ya. Nah itu jadi kata tersebut ada people-nya. Nah, kalau dia misalnya juga tidak semata mengandung PPT, people, tapi juga place ya, tempat, lokasi. Ini lokasi juga biasanya menjadi objek penelusuran ya. Kalau kecelakaan saja mungkin orang terlalu umum, terlalu generik. Nah, kalau kecelakaan di Semarang itu mungkin orang lebih gampang nyari gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi di judul itu lengkap kalau bisa. Mengandung yang namanya place ini. Nah, thing itu atau sesuatu ya seperti tadi ada sayur sop, ada klepon gitu ya. Ada onde-onde, ya itu thing itu tadi. Jadi sebuah keyword yang baik yang ada di dalam judul itu kira-kira harus mengandung seperti ini. Harus mengandung yang namanya PPT ini. Saya sudah tulis besar-besar ya di dalam materinya di blok merah itu ya, tulisan putih PPT diingat-ingat oleh rencang-rencang sedoyo bahwa sebuah keyword di judul itu yang baik harus mengandung PPT ini. People, place, dan thing ya. Tidak harus semuanya masuk. Kalau masuk semua bagus di satu judul ya. Tapi kalau salah satu saja ya bagus gitu. Kira-kira seperti itu. Coba Mas Huda digooglingkan Gatot Nurmantio Magelang. Nah itu Magelang tuh udah ada pilihannya tuh. Nah ini ya. Ini judul-judulnya. Nah ini ada mengandung PPT semua ini ya. Pasti ada kata Gatot Nurmantio-nya di judul ya kan. Diklik coba yang Tribun Jateng yang punya kami. Nah ini ya. Nah ini ada Gatot Nurmantio-nya, ada Polres Magelangnya, ada Magelangnya, kira-kira seperti itu. Coba yang Kompas, Kang Huda. Ya. Nah ini ada dia tidak memasukkan Magelangnya, tapi kan ada
Gatot Nurmantio-nya ya, ada people-nya gitu. Kira-kira seperti itu. Magelangnya pasti ada, kalau di teks ada ya. Coba dilihat. Nah ini kalau di teksnya ada Magelangnya kan, kira-kira seperti itu. Di caption-nya foto juga ada Magelangnya kan, Gatot Nurmantio sama Magelangnya. Seperti itu. Oke, kembali ke materi. Nah, ini penjelasan yang ketiga itu searchable ya. Atau kira-kira akan dicari audien untuk menemukan tema konten tertentu. Nah, itu tadi sudah saya sampaikan, diantaranya ya doa cepat kaya itu ya, doa cepat kaya, doa mudah kaya, atau doa gampang kaya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi justru para blogger, para pengelola website itu harus berpikir atau bisa membayangkan, bisa berimajinasi apa sih yang dicari atau dibutuhkan oleh netizen gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau resep saja mungkin terlalu umum ya, terlalu generik. Ya coba kalau misalnya resep sayur sop gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya resep sayur sop, tapi di dalam isinya ternyata tidak ada resep sayur sop itu, atau justru malah isinya resep sayur asem gitu ya. Nah itu juga cepat atau lambat akan diketahui oleh Google Bot. Akan diketahui, kecurangan itu akan diketahui, sehingga akan dianggap sebagai spam. Akan dianggap sebagai spam. Kira-kira seperti itu. Akan dianggap spam atau nyepam ya. Nah ini yang harus dihindari. Jadi konten Anda pastikan rencang-rencang pastikan kontennya baik ya, sehat, baik gitu ya. Nah kemudian kalau secara teknikal, nah itu saran saya metadatanya dicek, infrastrukturnya dicek oleh ahlinya ya, oleh ahli IT-nya. Kami di Tribun Jateng juga punya IT khusus yang menangani atau menganalisis mengenai konten-konten yang dikeluarkan oleh Tribun Jateng gitu. Jadi bukan saya yang mengeceknya atau memeriksanya ya. Ada tim khusus yang tidak kalah penting daripada yang editor kami yang mengunggah konten ya. Mereka yang memastikan apakah teknikalnya itu sehat, apakah infrastrukturnya ada, apakah metadatanya betul. Kalau resepnya tentang sayur sop, apakah betul isinya tentang sayur sop? Kira-kira seperti itu. Soalnya kalau dicek secara manual kan terlalu susah ya. Kami sudah mungkin mengeluarkan hampir dari sejak awal terbit tribunjateng.com sejak tahun 2013 mungkin sudah ada ratusan ribu konten ya, atau malah mungkin jutaan konten ya, seperti itu. Sehingga pengecekannya pun tidak bisa manual, tapi diceknya langsung oleh tim IT itu secara teknikal. Seperti itu. Lanjut, Kang Huda. Nah ini sebenarnya mungkin banyak yang menganggap tidak penting. Karena kita misalnya sedang membahas SEO ya, atau membahas Google, atau membahas gimana caranya masuk ke dalam halaman satu Google, jarang sekali yang mengaitkannya dengan sosial media, dengan medsos ya. Padahal justru ya, dalam pemahaman kami, dalam pemahaman saya yang sekian lama berkecimpung di online sejak tahun 2017 ya, itu reputasi itu tidak kalah pentingnya dari SEO. Reputasi itu maksudnya seberapa terdengar, seberapa tinggi diketahui, seberapa kondang ya, seberapa kondang blogmu itu kira-kira diketahui orang atau enggak sih gitu. Nah,
cara meningkatkan reputasi itu dengan cara memanfaatkan media sosial. Nge-share setiap konten yang dibuat, bisa di beranda kita sendiri ya. Kalau misalnya punya Facebook, di berandanya Facebook. Kalau punya Twitter, ya gunakan Twitternya. Kalau punya Instagram, diunggah di IG feed-nya. Atau kalau udah bisa ada Instastory-nya, ya dinaikkan di Instastory-nya gitu kan. Seperti itu. Nah ini ada kaitannya. Walau saya pernah menanyakan ini kepada tim dari Google, ada kaitannya atau tidak. Memang tidak ada penjelasan yang memadai ya, atau yang memuaskan. Tetapi kami meyakini, para pengelola online itu meyakini ada keterkaitan antara reputasi dengan indexing di Google. Ada keterkaitan. Jadi semakin terkenal blog kita misalnya ya, maka SEO-nya juga semakin bagus, semakin baik. Nah ini bisa memanfaatkan Facebook, bisa memanfaatkan Twitter ya, bisa itu teman-teman mungkin yang sering lihat di grup ya, kok ada yang nge-share berita-berita gitu ya, dari Kompas, dari Detik. Nah ini tujuannya ini adalah ya meningkatkan reputasi. Reputasi ini tidak kalah penting, popularitas ini tidak kalah penting. Jadi ketika teman-teman sudah melakukan semua yang tadi saya paparkan di depan, di awal, itu juga relevan ketika teman-teman juga meningkatkan reputasinya, meningkatkan popularitas dari blognya yang dikelola gitu, atau dari websitenya yang dikelola. Kalau misalnya mengelola blog atau situs Ansor misalnya ya di daerah ya, sering di-share lah kontennya ke teman-teman anggota Ansor yang lain, teman-teman pengurus. Kirimkan saja linknya. Semakin dibuka, semakin banyak gitu. Kira-kira seperti itu. Popularitasnya, reputasinya juga semakin tinggi. Nah, anggota Ansor itu kan banyak ya, luar biasa banyak. Jadi sebenarnya menurut saya malah kalau bagi teman-teman yang ngelola website Ansor-Ansor daerah itu menurut saya lebih gampang, harusnya lebih gampang untuk supaya SEO-nya semakin bagus gitu ya. Karena reputasinya, popularitasnya itu sudah diketahui. Saya tuh malah khawatir kalau teman-teman yang punya ngelola atau website blog Ansor di daerah misalnya, itu tidak menyampaikan kepada anggota yang lain gitu loh, atau hanya sekedar woro-woro soal website-nya secara umum. Justru tidak membagikan konten-konten yang ada di dalam website Ansor tersebut gitu. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Anggota kita juga harusnya buka linknya gitu loh. Karena itu tadi, begitu link atau ada klik, berarti reputasinya juga semakin bertambah gitu. Seperti itu. Nah, ini sudah paparan sudah saya sampaikan. Terima kasih. Monggo kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin berdiskusi, bisa disampaikan melalui chat seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Huda ya, oleh moderator. Nanti ada pertanyaan yang akan dipilih oleh Kang Huda. Mungkin tidak semua ya Kang Huda ya, bisa saya jawab mengingat waktu juga kalau misalnya banyak pertanyaan gitu ya. Ya, terima kasih itu. Mas Aim atas paparannya dari awal itu sampai akhir cukup detail. Jadi cukup sangat penting sekali kira-kira gitu. Dan ini sudah cukup banyak pertanyaan, ada tak terhitung jumlahnya. Saya baca beberapa di antaranya barangkali saya ini agar efektif karena sudah pukul 16.30. Jadi kira-kira 15 menit ini Mas untuk menanggapi sejumlah pertanyaan dari peserta. Ada sekitar 10 atau berapa lebih kayaknya nih. Nah ini contoh salah satunya di antaranya, apakah bisa kita atur traffic website kita agar selalu ramai di daerah atau negara tertentu. Jadi mungkin ingin menarget ke daerah atau negara tertentu bisa atau tidak, itu yang pertama. Kemudian untuk meningkatkan SEO, apa perlu mengulang-ulang salah satu keyword-nya di artikel kita? Itu dulu atau gimana Mas? Ya, langsung saya jawab ya. Ya. Pertanyaan yang pertama itu bisa, jawabannya bisa.
Kalau yang paham IT atau kalau di kami namanya tim IT itu bisa seperti itu. Jadi di setel atau di setting konten-kontennya hanya misalnya dibaca di Indonesia gitu ya, atau hanya dibaca di Malaysia misalnya seperti itu. Bisa kalau secara dari sisi teknikal itu bagi teman-teman IT bisa, segala sesuatu bisa disetting bagi teman-teman IT. Selama itu namanya digital atau computerized ya, atau terkomputerisasi, segala sesuatu itu bisa disetting gitu. Seperti apa. Cuma saya tidak terlalu paham itu tujuannya seperti itu, kenapa harus hanya di daerah atau di negara tertentu ya. Kalau di iklan juga biasanya seperti itu. Iklan-iklan tertentu di online itu ya ada yang diminta hanya tayang misalnya di Semarang, itu biasa ya. Hanya tayang di konten soal Purbalingga misalnya, konten soal Solo misalnya. Nah, itu bisa, memang bisa diatur. Semua hal selama itu terkomputerisasi bisa diatur oleh yang paham digital ya atau tim IT gitu. Kira-kira seperti itu. Terus mengenai pertanyaan kedua, apakah keyword yang berulang-ulang atau diulang-ulang itu akan lebih cepat membuat konten kita terindeks gitu ya, kira-kira seperti itulah pertanyaannya ya. Ada dua mazhab soal ini, ada dua mazhab ini ya. Ada yang percaya memang seperti itu. Semakin banyak konten keywordnya diulang-ulang, maka indeksingnya juga semakin tinggi gitu. Tapi ada juga yang tidak percaya atau tidak perlu gitu ya, tidak perlu mengulang-ulang keyword tertentu, misalnya kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga itu. Dan kalau menurut saya sih karena dua-duanya itu mazhab itu punya alasan atau penjelasan berbeda, ya menurut saya baik-baik saja, monggo saja dicoba. Sebenarnya kan dunia digital ini dunia trial and error ya. Perlu teman-teman ketahui, rencang-rencang ketahui bahwa Google ini kan algoritmanya juga tidak tetap. Algoritmanya itu berubah-ubah. Kang Huda ini paham soal ini. Nah, bisa jadi bulan ini misalnya seperti yang diyakini oleh mazhab yang pertama tadi gitu. Tapi bisa jadi karena si Google Bot-nya semakin cerdas, semakin pintar, semakin cepat, diubah lagi algoritmanya gitu loh. Sehingga yang tadinya keyword-nya diulang-ulang itu tinggi indeksingnya menjadi rendah, kan bisa saja. Dan siapa yang tahu mengenai itu gitu loh. Ya yang pasti tahu ya orang-orang Google sendiri gitu, seperti itu. Dan menurut saya ya dunia SEO ini kan dunia trial and error. Silakan aja dicoba gitu. Algoritmanya saja berubah. Bahkan saya mendapat penjelasan algoritmanya itu berubah setiap hari gitu kan. Ya saya sih membayangkan ya mesti sebulan sekali ya tetap berubah lah, nggak mungkin konsisten terus gitu, kira-kira seperti itu. Karena Google Bot-nya juga kan semakin memperbarui diri, semakin berkembang gitu kan. Misalnya dia hanya bisa crawling sehari semula itu 100.000 halaman gitu ya. Semakin dipercepat dia jadi sehari 1 juta halaman gitu kan. Seperti itu kira-kira penjelasannya. Ya. Ada lagi nih Mas, jika membuat konten yang sedang viral atau heboh di masyarakat, dapatkah mempercepat untuk menjadi di posisi pertama di search engine? Betul, betul. Itu hal yang paling mudah. Itu hal yang dilakukan oleh semua publisher, baik itu media besar maupun blogger. Itu hal yang paling mudah dilakukan. Kalau pengen sesuatu yang ini ya buat yang viral gitu ya, yang viral ya, yang sedang heboh. Tapi permasalahannya adalah karena semuanya bikin itu, menjadi kecil juga kemungkinannya gitu loh. Menjadi juga kecil kemungkinannya karena semuanya bikin kok. Nah, kalau menurut saya sih tetap saja yang paling ini adalah yang paling cepat atau paling gampang itu ya bikin sesuatu konten yang unik ya, yang berbeda, yang berubah misalnya. Seperti tadi doa cepat kaya itu ya, doa gampang kaya itu kan. Kan tidak semuanya bikin kalau yang seperti itu. Nah, aku juga sering nyari itu Mas di Google ini. Iya.
Ya tak doakan semoga cepat ketemu, Amin kali cepat 1 miliar. Amin, amin, cepat amin. sugih Kang Huda. Amin. Jadi penjelasannya seperti itu ya. Itu sama seperti kalau semua orang bikin misalnya klepon, semua orang kan jadi gampang mencari klepon gitu. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Karena semakin gampang mencari klepon, maka harga klepon semakin murah. Gitu. Itu berbeda dari membuat sesuatu yang susah atau sulit misalnya, atau sesuatu yang baru ya. Itu yang menjadi pergulatan sehari-hari para publisher itu seperti itu. Itu ya benarnya yang dicari atau ditelusuri para netizen itu apa gitu, yang tidak dibikin oleh semua kontennya, tidak dibikin oleh semua orang gitu. Yang unik itu seperti apa itu. Itu penjelasannya begitu ya. Jadi yang viral mesti yang viral itu kemungkinan dia masuk ke halaman 1 ya juga tinggi, tapi di sisi lain menjadi mengecil karena ternyata yang bikin semuanya gitu. Jadi tadinya misalnya kesempatannya 1/100, dia menjadi 1/1.000.000 gitu. Jadi ya semakin susah juga bersaingnya gitu. Seperti itu. Ini lagi Mas. Halo Mas Aim, saya Wis. Setelah melihat penjelasan dari Tribun, saya jadi penasaran. Ini 3 pertanyaan jadi Mas, di banyak ini. Satu, ya. Seberapa kuat persaingan antara sesama media, misalnya Tribun dengan yang lain. Kemudian yang kedua, dilihat dari sumber traffic Tribun. Nomor 2 adalah paid traffic. Nah, saat kapan konten di Tribun News menggunakan paid traffic? Itu, terus ini ya juga nggak apa-apa, enggak juga. Itu jawab, Mas. Kalau misalnya berkaitan dengan internal nggak apa-apa. Terus kemudian yang ketiga dari Mas Bis juga ini, saya jadi ingat konten syndication, di mana setiap konten dibuat menjadi beberapa jenis. Semisal satu berita dibuat konten berupa tulisan, video, dan grafis. Apakah di Tribun juga begitu, Mas? Ya. Baik, ini dari Mas Wis ya. Mbak, Mas atau Mbak ini? Mas Wis ini di Rembang. Oke, Mas Wis di Rembang. Salam dari Semarang, Mas. Ya. Sangat kuat, Mas. Persaingannya sangat tinggi. Media-media besar saja sekarang sudah bersaing pada keyword-keyword yang dulu tidak lazim dimasuki media ya. Seperti doa-doa itu sekarang hampir semua media besar itu juga ikut bersaing di keyword doa, Mas. Itu contohnya ya. Resep masakan kan dulu cuma para blogger ya. Tapi sekarang semuanya bikin resep masakan itu. Resep klepon misalnya tadi kan kelihatan yang tertinggi di halaman 1 itu ada Detik, di luar website belanja ya, di luar online marketers ya. Ada Detik, ada Kompas, ada Inilah, ada Liputan 6 misalnya. Ada Tribun. Nah, itu sangat kuat, Mas, sangat ketat. Jadi persaingan hari ini adalah persaingan mencari keyword tertentu. Keyword apa yang belum pernah ada, keyword apa yang ada gitu. Seperti itu. Dan semakin kuat medianya, maka dia semakin ikut terjun ke dalam persaingan tersebut. Resep klepon lagi viral misalnya. Ya semua orang termasuk media juga ikut bersaing. Udahlah, kita juga bersaing seperti apa, kira-kira seperti itu. Nah, tadi dilihat dari sumber traffic Tribun, nomor 2 adalah paid traffic. Saat kapan konten Tribun News menggunakan paid traffic? Saya malah belum tahu. Apakah, coba Mas, Kang Huda kembali ke materi, apakah paid traffic ya? Nah ini. Oh ini ya. Ini nomor paid traffic-nya sangat kecil, Mas. 6 ini. Paid traffic-nya itu 499 saja, nomor 6 ini. Jadi sepanjang tahun 2019, tolong diperbesar lagi, Mas.
Terus Kang Huda terus diperbesar lagi. Geser ya. Geser. Nah ini. Ya, sudah cukup kelihatan ya angka-angkanya ya Mas Wis ya. Ini kalau yang nomor 2 kami itu direct Mas. Jadi orang yang pengunjung atau visitor atau netizen yang datang langsung ke website tribunjateng.com, ini langsung ke sini. Ini bukan Tribun News ya, ini Tribun Jateng. Beda dengan dengan Tribun News beda. Saya juga tidak paham kalau Tribun News yang datang visitor tertinggi dari mana. Tapi ini kalau Tribun Jateng tahun 2019 seperti ini Mas Wis. Ini ada direct yang ke nomor 2 yang tertinggi. Nah, yang paid traffic yang jenengan sebut tadi itu bukan nomor 2 Mas, itu nomor 6. Kecil sekali jumlahnya, hanya 499. Nah ini saat itu yang saya tahu memang tahun 2019 ada tawaran dari medsos tertentu ya untuk mempromosikan Tribun di sana. Ini adalah hasil percobaannya ya Mas ya. Hasil percobaannya untuk paid search itu ternyata rendah Mas. Jadi walaupun kami sudah mencoba gitu ya menggunakan paid search ini atau istilahnya SMO tadi ya, search marketing optimization atau iklan lah kira-kira istilahnya begitu, istilah sederhananya. Ternyata pengunjung sedikit Mas dari iklan ini sehingga tidak dilanjutkan. Pada tahun 2020 sama sekali tidak menggunakan paid search karena pengalaman di 2019 itu rendah hasilnya. Ini percobaan kalau tidak salah selama 1 minggu ini. Mencoba menggunakan paid search dari medsos tertentu ya. Jadi kami mendapat tawaran dari medsos tertentu untuk mengiklankan konten kami di medsos mereka. Kami coba selama 1 minggu, ternyata hasilnya rendah. Walaupun kontennya kami nilai sangat kuat ya. Kontennya memang dibikin untuk sosmed. Jadi teman-teman harus paham juga kalau di media itu ada konten yang memang dibikin untuk sosmed, ada konten yang dibikin untuk SEO ya. Jadi tidak melulu konten itu dibuat untuk SEO kalau di media itu. Sudah ada peruntukannya. Konten mana yang tinggi kalau di sosmed misalnya. Konten mana yang tinggi untuk SEO misalnya. Nah, itu perbedaannya di apa? Perbedaannya ada banyak. Ada perbedaannya misalnya ya di judul misalnya. Pola penjudulannya beda gitu seperti itu. Karena environment atau lingkungannya itu berbeda. Orang yang datang langsung ya ke website kami, orang yang googling, orang yang membaca lewat sosmed ya, lewat Facebook, lewat Twitter, lewat Instagram itu berbeda environment-nya sehingga berita yang dibaca pun berbeda. Saya bisa menyatakan bahwa orang yang baca dari Facebook sama orang yang baca dari Instagram Story ya, itu berbeda jenis berita yang dibaca. Sudah sampai sedemikian detil. Tentu memang ada beberapa konten yang sama-sama dibaca ya, baik di Facebook maupun di Instagram ya. Tapi saya dan tim IT kami di Tribun Jateng bisa membedakan mana konten yang disukai oleh pembaca Facebook misalnya, atau mana konten yang dibaca oleh pembaca Instagram gitu. Kira-kira seperti itu. Sehingga tidak semua konten itu di-share di Facebook, tidak semua konten di-share di Instagram gitu. Mungkin kalau ada yang mengikuti sosmed kami ya, sosmed punya Tribun Jateng, ini sekalian saya promosi, kami Tribun Jateng itu punya ada atau eksis di Facebook, ada 600 ribuan follower kami di Facebook, di Twitter ada sekitar 24 ribu, hampir 25 ribu sekarang, kemudian di Instagram itu hampir 200 ribu follower ya. Nah itu karakter atau jenis konten yang dibaca pun beda, jenis konten yang dikunjungi gitu ya, itu beda dari Facebook, dari Twitter, dari Instagram, sehingga tidak semua di-share di Facebook, tidak semua di-share di Twitter, tidak semua di-share di Instagram. Sebenarnya kan kalau mau mudah ya bikin saja sistem yang dimana semua berita itu naik di Facebook misalnya, semua berita naik atau semua konten naik di Twitter, semua konten naik di Instagram, kan bisa kalau dengan sistem dengan tim IT bisa dibikinkan langsung seperti itu ya. Tapi kami enggak, karena kami meyakini environment atau lingkungan atau kultur atau karakter pembaca dari tiap sosmed pun berbeda gitu. Apalagi pembaca yang nyari dari Google, pembaca yang datang langsung ke website kami gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi tetap saja memang berita-berita kami selalu diusahakan ramah SEO.
Karena sampai sekarang pun, sampai bulan September ini, pertengahan September ini, pembaca terbesar kami di tahun 2020 ini juga terbesar datang dari organik ya, dari Google, dari hasil penelusuran seperti itu. Nah, kemudian untuk nomor 3 ya, betul. Apakah Tribun menggunakan konten syndication? Ya, betul. Setiap konten dibuat menjadi beberapa jenis, betul. Ada konten beritanya, teksnya, ada konten videonya, ada konten grafisnya, ada konten foto-fotonya, betul. Seperti itu. Memang dibikin konten syndication seperti itu. Mas, ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi, cuman karena keterbatasan waktu, jadi kami mohon maaf kepada partisipan semua yang belum bisa terbaca semua pertanyaannya. Jadi ini barangkali satu lagi aja nih Mas. Ya, baik. Moga. Ini dari Mufid Majnun. Ini dia juga blogger ini, Mufid ini. Dalam pembuatan artikel atau konten yang ramah dengan SEO, minimal berapa paragraf? Terus judul yang ideal, yang berisi PPT, itu berapa kata, Mas? Oh. Yang pertama soal berapa ini ya, berapa paragraf ya. Yeah. Itu kalau dari dalam SEO sih sebenarnya tidak ada rumusan pasti, tidak ada kepastian harus berapa gitu ya. Karena ya itu tadi algoritmanya juga berubah-ubah ya. Tapi diusahakan minimal tidak kurang loh ya. Berarti tidak kurang itu kan boleh sepanjang-panjangnya ya boleh juga gitu kalau mau bikin banyak. Tapi tidak kurang dari 7 kalimat. Saya tidak berbicara soal paragraf ya. Kalau di Tribun itu satuannya adalah kalimat, bukan paragraf. Jadi kalau rencang-rencang baca beritanya Tribun News ya, baik Tribun Jateng atau Tribun Solo, Tribun Banyumas, Tribun Palembang, Tribun Medan, Tribun Sumsel misalnya, itu rumusannya satu paragraf sama dengan satu kalimat gitu ya. Nah ini kalau di kami ada rumusan minimal itu 7 kalimat yang baik ya, yang tepat, yang sesuai aturan itu, sesuai SOP itu 7 kalimat. Kalau paragraf mungkin ya berarti kalau satu paragraf itu isinya 2 kalimat, berarti ya 3 paragraf lah, kira-kira seperti itu. Sederhananya atau simplistisnya ya. Nah, terus yang kedua bagaimana? Yang kedua apa tadi ya? Ini terus judul yang ideal yang berisi PPT itu berapa kata? Oh itu tidak ada rumusannya, tidak ada rumusan. Kalau misalnya judulnya kan resep klepon halal Islami, misalkan cuma 4 kata bisa masuk ke halaman 1. Jadi kalau judul tidak harus, jadi bukan berapa judulnya, bukan, tapi apakah dia mengandung keyword ya. Mengandung 1 keyword sudah bagus, apalagi kalau mengandung di judulnya itu 2 keyword, gitu. Kira-kira seperti itu. Misalnya resep ya itu 1 keyword kan, resep klepon itu 2 keyword, 3 keyword malah, resep terus resep klepon sama klepon itu 3 keyword ya. Halal Islami misalnya, itu sudah banyak keywordnya lagi, resep klepon halal, resep klepon Islami, klepon halal, klepon Islami, kira-kira seperti itu. Jadi bukan panjang pendeknya judul, tapi judul itu mengandung seberapa banyak keyword gitu loh. Kira-kira seperti itu. Oke, baik Mas. Nah ini